lanjutkan pembayarannya. Begitu. Tutorial cara untuk kita bisa berwakaf lewat platform sidar.id. Baik, ya, begitu Bapak Ibu. Yang kebingungan boleh tanyakan kepada admin, biar bisa dibantu. Baik, kita awali majelis kita sama-sama Bapak Ibu dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Baik, pada guru kami yang kami muliakan, Guru Ustaz Abdul Somad, kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat, jamaah dimanapun berada di perjalanan, mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan selamat, tidak ada waktu yang terbuang, tetap ngaji walaupun online, mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ujian Nabi. Nabi diambil dari kata naba. Kata naba dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amma yatasa'alun anin naba. Naba artinya berita. Orang yang membawa berita disebut dengan nabi. Kalau satu nabi, kalau dua nabiyani, kalau tiga anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Jadi memang hidup ini adalah berita. Berita tentang ini, berita tentang ini, berita. Tapi ada berita tentang yang ghaib, yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Pengetahuannya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat Jibril, diberitahukan kepada si pembawa berita, inilah dia nabi. Nama-nama nabi-nabi itu 25 itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Orang Islam itu bertemu pada titik itu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam juga kan semua percaya Nabi Adam, betul. Tapi titik yang terdekat. Kita kalau mau nyari keluarga itu, kita cari titik temu pada titik keluarga terdekat. Katanya kamu keluarga dengan si Anu, iya. Keluarganya gimana? Ayah saya dengan ayah dia. Oh berarti satu kakek, iya. Itu artinya kita titik temunya pada titik yang terdekat. Nah titik terdekat antara Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa dengan Nabi Musa itu bertemu pada titik terdekat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Poin yang pertama, surat Al-An'am ayat 74. Surat Al-An'am ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Kenapa kamu membuat berhala-berhala menjadi Tuhan? Dia membuat berhala-berhala, dijadikannya sebagai Tuhan, sembahan, tempat meminta, dan tidak hanya dia sekedar membuat dan menyembah, dia memproduksi Tuhan-Tuhan. Jadi patung-patung itu, arca-arca, berhala-berhala itu diproduksi besar oleh Azar dan orang beli dari dia, made in Azar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Sahabat-sahabat kita yang mulai ngaji, hijrah, tobat, masih berhadapan dengan ayah yang masih terbuka auratnya, celana pendek terus, masih berhadapan dengan ibunya yang belum mau pakai hijab, masih berhadapan dengan kakaknya yang masih pacaran, masih berhadapan dengan keluarganya yang masih bergelimang dengan riba, masih lagi ada saudara yang kedukun,
Nah, ini hikmah diambil dari pelajaran dari Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah bahwa memang ujian itu sesuai dengan apa yang sedang kita dalami. Kalau kita sedang mendalami riba, itu orang banyak sekali nawarin kita uang riba. Nah, jadi kalau Maryam itu perempuan yang tinggal di mihrab, di tempat yang suci, ujiannya sesuai dengan yang dia dalami itu. Hamil tanpa suami. Matching ujiannya itu. Jadi kalau ada yang sedang laki-laki putus, kemudian berusaha membersihkan diri, ujiannya memang perempuan. Memang begitulah kehidupan kita. Nah, Nabi Ibrahim dengan tauhidnya kepada Allah, maka anak Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan, dia condong kepada kebenaran, musliman, dia berserah diri kepada Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak mempersekutukan Allah. Secara pribadi personal dia sudah, tapi sekarang dia berhadapan dengan Azar. Maka ini ujian terberat. Kita kalau Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, orang lain, nggak ada hubungan darah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, qala Ibrahim li abihi, kepada bapaknya. Walaupun ada penafsir menyebut di situ pamannya. Tapi paling tidak dia punya hubungan keluarga. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengalami itu. Kita berhadapan dengan tabbat yada abi lahabin wa tabba. Dan kita pun juga dalam dakwah ini berhadapan dengan orang-orang dekat. Yang kalau kita berkata kasar, sangat tidak layak. Kalau kita lembut, jadi bagaimana di saat hubungan kita dekat, ada hubungan kekerabatan, hubungan darah, tidak menumpulkan pisau kritis. Kadang kita ini kalau udah terlalu dekat, akrab, akhirnya kita nggak kritis. Dan kalau kita udah kritis, akhirnya kita nggak akrab. Nah, itu memang budaya orang kita. Saya melihat di Mesir, bagaimana orang bisa berteman akrab tapi tetap kritis. Dan kekritisannya itu tidak membuat hubungan dia menjadi rusak. Nah, ini saya pribadi sebagai orang timur, orang Indonesia, susah saya. Saya kalau sudah dekat gitu, untuk negur tuh segan, sungkan, gak enak hati, takut tersinggung. Dan kalau sudah dikritik orang atau kita mengkritik orang, bawaannya mau kelahi, bermusuhan. Nah, ini sedang menjaga emosi. Atattakhidhu asnaman alihah. Kenapa kamu menjadikan berhala-berhalamu itu sebagai Tuhan? Apa jawab Azar? La illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti menasihati aku. Kalau kamu tidak berhenti mendakwahi aku, wahai Ibrahim, la arjumannaka, aku lempar kamu pakai batu. La arjumannaka itu dari kata rajam, aku lempar kamu pakai batu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Artinya kita nggak usah hubungan. Aku tetap akan memintakan ampunan kepada Tuhan. Innahu kana bi hafiyya. Innahu kana bi hafiyya. Karena sesungguhnya Allah dekat dengan aku dan dia mengabulkan segala doa-doaku. Nah, ini berefeknya nanti kepada anak. Bagaimana lembutnya Nabi Ibrahim SAW kepada Azar, begitu pula lah yang dia terima dari anaknya Ismail. Jadi kalau kita menghadapi ibu yang kasar, ayah, tidak memberi nafkah, memusuhi, lalu kita putus itu, kita menjadi generasi pemutus. Jadi kalau kakek kita keras kepada ayah kita juga keras kepada kita, lalu kita kemudian bersikap baik dan lembut, kita menjadi generasi pemutus. Anak kita juga nanti akan lembut dan baik ke kita, cucu kita juga. Karena kalau kita lanjutkan yang jelek ini, dan Ibrahim memutus itu.
Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapak yang keras, mau melempar pakai batu, ngusir, tapi kemudian dia putus itu dengan kelembutan. Akhirnya anaknya pun menjadi anak yang lembut. Dan cucu-cucunya juga menjadi orang baik-baik. Musa jadi baik, Isa jadi baik, Muhammad SAW jadi baik, Daud jadi baik, Sulaiman menjadi baik, Zakaria, Yahya, Maryam. Ini pelajaran bagi siapapun yang dalam hidupnya, khusus dalam perjalanan dakwah, berhadapan dengan orang-orang dekat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, surat Al-An'am 76. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ketika malam datang, Nabi Ibrahim melihat kaukab, bintang. Qala hadza rabbi, ini adalah Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bulan hilang, dia bilang saya tidak suka kepada sesuatu yang hilang. Kemudian Nabi Ibrahim melihat falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika melihat bulan, dia katakan ini Tuhan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia melihat matahari, dia bilang ini lebih Tuhan lagi nih, karena ini lebih besar dari yang kemarin. Bintang, bulan, matahari. Ada orang yang mengatakan Ibrahim mencari Tuhan. Yang mencari Tuhan itu filosof. Karena mereka berpikir, dengan pikirannya mereka mencari Tuhan. Sokrates, Demokritos, Aristoteles, Thales. Mereka mencari Tuhan. Sedangkan Nabi tidak pernah mencari. Karena Nabi itu menerima. Filosof, dia berpikir, mencari. Dan nggak ketemu. Kalau Nabi dia tidak mencari. Dia dicari oleh malaikat. Allah mempersiapkan dia dan dia diberikan wahyu. Itu bedanya. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu melihat bintang, dia katakan, wah ini Tuhan ini. Ketika hilang dia bilang bukan Tuhan. Melihat matahari, ini Tuhan, lebih besar. Ketika malam datang gelap, kok Tuhannya hilang, berarti bukan Tuhan. Sebenarnya Nabi Ibrahim bukan sedang mencari Tuhan. Nabi Ibrahim sedang berargumentasi kepada kalangan penyembah bintang gemintang. Jadi dia berhadapan dengan kalangan penyembah bintang, penyembah matahari, penyembah bulan. Kata Nabi Ibrahim, itu bukan Tuhan. Apa pelajaran dari sini? Bahwa selama hayat di kandung badan, selama kita masih hidup, yang namanya ujian itu nggak selesai. Selesai berhadapan dengan ayah. Apakah selesai? Belum. Berhadapan dengan umat. Kalau lulus berhadapan dengan ayah, belum tentu lulus berhadapan dengan umat. Umatnya yang bagaimana? Umat yang menyembah bintang gemintang. Apakah masih ada orang sekarang yang menyembah matahari? Itu di dinding-dinding piramid ada kelihatan gambar bulat matahari. Dan matahari ini ada tangan-tangannya yang disebut dengan Dewa Ra. Dewa Ra itu dewa matahari. Orang Mesir sangat mengagungkan matahari. Jepang juga, bendera Jepang itu ada bulat, itu matahari. Orang Jepang itu menyembah matahari. Dulu ulama-ulama dipaksa pagi, matahari naik disuruh sujud ke matahari. Ulama yang tidak mau ditembak. Jadi mereka memang ada. Apakah ada yang penyembah bintang gemintang? Ada, sampai hari ini masih ada orang nyembah bintang gemintang. Bila Anda lahir bulan April, bintangnya Taurus, rezekinya begini, jodohnya begini, nggak cocok dengan Gemini yang bulan Mei. Kamu baca ramalan? Ya saya sih nggak percaya, cuman hiburan aja. Tapi masuk ke hati dan pikirannya. Jadi mereka sesungguhnya mempertuhankan bintang gemintang. Bahwa gemintang itu mempengaruhi rezeki, mempengaruhi jodoh, mempengaruhi sakit, kesehatan, mempengaruhi apes hari ini beruntung atau tidak beruntung.
keluarnya jam berapa, transaksinya gagal atau tidak, dagang bisnisnya. Ya Tuhan itu kan mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Apapun yang kita yakini bisa mendatangkan manfaat, bisa menjauhkan mudarat, berarti kita sudah mempertuhankan dia. Ini ada kayu ini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, berarti kita mempertuhankan dia. Ini batu ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, kita mempertuhankan dia. Ini bintang ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat, berarti kita sudah mempertuhankan. Dan itu sejak yang disebut dengan astrologi. Kalau astronomi bagus, itu ilmu falak. Ilmu mengintai anak bulan, planet-planet. Silakan ambil jurusan astronomi. Tapi kalau astrologi, ramalan, kadzdzabal munajjimun walau shadaqu. Para peramal-peramal itu bohong. Kalau kebetulan ada yang betul, ya kebetulan aja. Sekarang dengan katanya orang manusia modern canggih, cobalah lihat kalau sudah awal tahun baru, akhir tahun, awal tahun, orang semua meramal nasib dari mulai siu, kemudian bintang. Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang-orang begini. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu diperkirakan 1800 sebelum Masehi, pindah ke Babilonia, Irak. Sekarang sudah 2025, 2000 tambah 1800 berarti 3800 tahun yang lalu. 3800 tahun yang lalu orang masih percaya, dan sampai hari ini orang masih percaya. Gila itu. Kita tidak meyakini apapun. Huwaddarun nafi'u. Allah yang menolak mudarat, Allah yang mendatangkan manfaat. Oke, selesai berhadapan dengan penyembah bintang gemintang. 3. Surat Al-Anbiya ayat 68. Apa kata Namrud? Harriquhu, bakar dia. Bakar Ibrahim. Wansuru alihatakum, bantu Tuhan-Tuhan kamu. Coba lihat bunyi kalimatnya. Yang dibangkitkan itu adalah emosi jamaah. Wansuru alihatakum. Namrud tidak mengatakan tolonglah saya, enggak. Tolong Tuhan-Tuhan kamu. Orang kalau sudah sembahannya di junjungannya, sembahannya itu emosinya luar biasa. Begitulah pandainya Namrud membangkitkan emosi mereka. Bakar Ibrahim, tolong Tuhan-Tuhan kamu. Disitulah turun pertolongan Allah. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk. Wasalaman, jadilah engkau selamat. Ada Ibrahim, kepada Ibrahim. Apa pelajaran dari sini? Al-Anbiya 68. Bahwa kita akan berhadapan dengan kekuasaan. Dan kekuasaan itu punya bala tentara. Kekuasaan itu bisa mengerahkan rakyat. Harriquhu, bakar dia. Kekuasaan bisa membuat konspirasi dengan menggunakan bahasa-bahasa adu domba. Wansuru alihatakum, tolong Tuhan kamu. Masyarakat, ini Tuhan kamu lagi sedang teraniaya ini oleh orang ini. Wansuru alihatakum, tolong Tuhan kamu. Dan ketika kita sudah berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa kita hadapi, disitulah pertolongan Allah itu datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Semakin besar tantangan, semakin dahsyat musuh, semakin banyak, dan kita semakin terpuruk, semakin kecil, semakin tidak ada. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala
Makanya kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kalau ketika engkau susah tidak ada satupun yang menolongmu, yakinlah bahwa di situ Allah sedang mengabulkan doa. Kalau engkau ketika sedang sulit, ketika sedang payah, ketika sedang susah, tidak ada satupun orang menolong, bahwa sesungguhnya saat itu Allah sedang mengabulkan doamu selama ini. Doa yang mana? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah saja. Doa kita selama ini hasbunallahu wa ni'mal wakil tiap pagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal. Cukup Allah saja, cukup Allah saja, cukup Allah saja. Datang nanti masanya, cukup Allah saja. Kawan enggak ada, keluarga enggak ada. Cukup Allah saja. Kalau kawan, sahabat, teman, keluarga meninggalkanmu di saat kau susah, maka saat itu Allah ingin mengatakan, cukup aku saja yang akan menyelesaikan masalah. Dan ketika itu datang, kita tidak menduga bahwa datang seperti yang disiapkan Allah. Ya nar, api, yang tabian api membakar. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api unggun dan kemudian bakar. Ya naru, kuni bardan wasalaman, jadilah engkau sejuk. Kata ahli tafsir, seandainya dikatakan bardan sampai bardan, beku Nabi Ibrahim. Tapi karena di ujungnya ada salaman, sejuk tapi salam, selamat, enggak mati beku. Bisa Allah buat api itu menjadi yang mestinya membakar menjadi membekukan. Wassalaman ada Ibrahim. Berikutnya yang keempat. Selesai berhadapan dengan orang tua, selesai berhadapan dengan penyembah bintang-bintang, selesai berhadapan dengan penyembah berhala, dengan penguasa, datang ujian lagi. Surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. 86 tahun. Rabbi habli minas salihin. Sarah tidak mengandung, menikah dengan Hajar. Barulah lahir Ismail, umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Setelah Ismail umur 13 tahun, 86 tambah 13, 99. Di saat Nabi Ibrahim umur 99 tahun, lahir Ishak. Surat As-Saffat ayat 100. Lengkapnya nikmat Allah itu saat umur 99 menjelang 100. Ayat ini ayat yang ke-100. Rabbi habli minas salih. Di saat semua mulut mengatakan bahwa Sarah tidak mungkin mengandung. 13 tahun setelah Hajar melahirkan, ternyata Sarah melahirkan seorang anak, Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf, Yahuza. Justru dari Ishak inilah lahir para nabi-nabi, rasul-rasul. Di saat hampir putus asa, atau sudah sampai kepada titik keputusasaan, di situ pertolongan itu datang. Cobalah kita renung dalam kehidupan kita beberapa kali yang kita sudah sampai pada titik pasrah. Tak ada lagi ikhtiar. Awalnya berkeluh kesah. Setelah berkeluh kesah mulai diam. Diam adalah puncak dari segalanya. Hening, sepi. Di saat diam itu datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Poin yang kelima. Surat Ibrahim ayat 37. Inni askantu min zurriyati. Aku tinggalkan keturunanku, anakku. Biwadin ghairi dhi zar'in. Di sebuah lembah yang tidak ada tanaman.
inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Dari Palestina, bawa ini anak ke Makkah, tinggalkan di samping Ka'bah. Rabbi inni askantu min dzurriyyati, ya Allah aku tinggalkan dia. Biwadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Komplitnya ujian Nabi Ibrahim. Berhadapan dengan ayah, sudah. Berhadapan dengan umat, sudah. Berhadapan dengan penguasa, sudah. Berhadapan dengan istri, sudah. Sekarang berhadapan dengan anak. Oh, berpisah dengan anak ini beratnya, ya Allah. Hanya orang-orang yang pernah merasakannya yang paham, yang tahu. Terbayang wajahnya, terbayang tangannya, terbayang senyumnya, terbayang kulitnya. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Jadi kalau tadi kita menyebut nama dia, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina. 4 kali kita ucapkan nama dia. Itu memang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Ibrahim alaihissalam. Poin yang ke-6. Bayi yang kecil yang merah ditinggalkan berpisah. Sekarang setelah dia besar, ada ujian kecil, ujian kerinduan, ujian manis, ujian senyum. Sekarang dia udah besar. Ya bunayya, surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku. Anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Itulah puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan adalah ketika punya anak yang penurut. Puncak kenikmatan adalah ketika punya anak qurrata ayun, sejuk dipandang mata. Dia menurut. Aku minta mobilmu, dia kasih, belum. Aku minta rumahmu, dia kasih, belum. Aku minta nyawamu, dia kasih. Itu yang hanya Nabi Ibrahim yang punya. Anni azbahuka, aku ingin menyembelihmu. Apa kata ayah? Apa kata anaknya? Fanzuru if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku sabar menerimanya, ayah. Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang soleh, yang tidak melawan, yang tidak risau, yang tidak durhaka, bisa menerima. Lebih kurang 40 menit tentang beberapa ujian Nabi. Saya tidak campur dengan nabi-nabi lain, supaya kita fokus hanya pada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pengantar dialog kita malam ini. Bahwa menyebut nama Ibrahim bukan sekedar sebutan, tapi juga ingatan. Menyebut nama Ibrahim bukan sekedar ritual, tapi juga adalah pembangkit semangat. Kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Kepada Bang Alvin Firdaus, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jazakallahu khairan kesimpulannya Ustaz. Luar biasa setelah mendengar kisah dari ujian yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa kecilnya gitu ya, betapa sangat remehnya ujian yang hari ini kita hadapi. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian datang dari ayahnya, datang dari masyarakat, dari istrinya, anak, dari berbagai sisi gitu ya. Dan kita baru paham kenapa kemudian di setiap sholat Nabi Ibrahim itu selalu kita sebut
selalu bersanding dengan Nabi Muhammad SAW dalam salawat kita. Itu sebagai pertanda bahwa perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim juga menjadi sesuatu yang harus kita maknai dalam kehidupan kita. Baik, saya Bapak Ibu sudah sangat nggak sabar ingin bertanya, ingin dapat pencerahan, ingin dapat nasihat dari guru kita. Saya langsung saja di Zoom ini ada fitur raise hand, bisa Bapak Ibu manfaatkan, bisa langsung angkat tangan untuk Bapak Ibu. Saya persilahkan buka mic dan open kameranya untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, yang pertama saya persilahkan untuk Bapak Abinanda. Oke, betul. Terdengar jelas ya? Sudah, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Ustaz, kami apa ya istilahnya arahannya terkait mungkin bikin muamalah ya dari di awal tadi Ustaz sudah menyinggung tentang riba ya. Nah kami ingin bertanya Ustaz, jadi bagaimana hukumnya jika ada orang yang ingin menggadaikan rumah, terus kami mau menempati sekaligus menerima gadaiannya itu gitu. Nah, apakah itu termasuk riba dan bagaimana dia amannya seperti apa? Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua juga terkait pegadaian, Ustaz. Jadi gadai menggadai, kita misalkan mau menggadai emas atau apapun yang diterima, namun di pegadaian syariah, apakah itu juga termasuk riba gitu, dan bagaimana akad yang terbaik untuk muamalah tersebut? Terima kasih. Jazakumullah. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada unsur mengambil manfaat di dalamnya, maka itu riba. Saya minjam uang ke Bang Alvin 100 juta. Lalu sebagai jaminan saya berikan rumah saya. Bang Alvin, ini rumah saya. Saya akan bayar duit Bang Alvin insya Allah tanggal 1 Januari 2026. Kemudian sampai mulai saya pinjam itu, Juni, Juli, Agustus, September rumah itu dipakai oleh Bang Alvin. Maka itu riba. Jadi riba itu tidak hanya sekedar pinjaman 100 bayar 120, bukan. Walaupun pengembaliannya tetap 100, tapi kalau ada unsur manfaat, maka itu riba. Bang Alvin, saya pinjam duit 100 juta sebagai jaminan ini motor saya. Lalu motor itu dipakai Bang Alvin. Maka itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada unsur mengambil manfaat adalah riba. Bang Alvin, saya pinjam 100 juta, ini ada sawah saya 1 petak. Lalu kemudian Bang Alvin tanam padi di situ. Dia jual, dia ambil, riba. Jadi yang benar itu bagaimana? Yang benar itu adalah Bang Alvin pegang surat rumah saya sampai 1 Januari 2026. Kalau 1 Januari 2026 saya tidak bayar, maka rumah itu sebagai jaminannya kita bicara lagi apakah rumah itu dijual untuk membayar 100 juta atau bagaimana. Begitu juga dengan STNK BPKB tadi, suratnya Bang Alvin pegang sebagai jaminan.
Begitu juga dengan sawah tadi, peganglah suratnya. Surat sertifikat tanah sawah itu. Adapun hasilnya tetap saya, supaya saya bisa bayar utang. Yang terjadi sekarang, kebun kelapa, kebun sawit, diambil hasilnya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini tentang gadai rumah. Yang kedua adalah gadai emas. Tentang masalah gadai menggadai emas atau membeli emas secara cicil dan seterusnya. Nanti di tengah masyarakat akan ditemui dua kelompok. Yang pertama mengatakan bahwa ini riba. Yang kedua mengatakan boleh. Yang mengatakan jual beli emas cicil itu riba karena emas sebagai alat tukar sama dengan uang. Yang mengatakan jual beli emas kredit cicil itu tidak riba, dia melihat emas bukan sebagai alat tukar, tapi sebagai produk. Sebagai barang. Sama seperti saya beli rumah Bang Alvin cicil. Boleh. Saya beli motor Bang Alvin cicil. Boleh. Kalau motor dan mau rumah boleh, maka emas juga boleh. Emas kan produk. Bagi mereka yang mengatakan nggak boleh dicicil, nggak boleh kredit itu emas. Karena emas adalah uang. Di zaman Nabi emas itu dinar. Nggak boleh emas dengan emas. Riba itu gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, perak dengan perak, emas dengan emas, garam dengan garam. Sejenis, kalau dia pakai tenggat waktu tidak cash maka dia kredit, maka dia riba. Tapi kalau cash boleh. Itu makanya kita sampai Saudi Arabia langsung beli real, rupiah emas, real juga emas. Tapi karena akadnya ya dan biadin langsung, bukan kredit, maka boleh. Ustadz condong ke yang mana? Saya condong kepada boleh. Karena emas bukan alat tukar sekarang. Alat tukar kita sekarang duit. Emas itu sekarang sebagai produk, sebagai barang. Tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Itu terkait tentang fikih muamalah, ekonomi syariah, gadai rumah dan gadai emas atau jual beli emas secara kredit. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih jawabannya, Ustaz. Mudah-mudahan menjawab Bapak Abi ya. Ini setiap pinjaman yang mengandung unsur manfaat di dalamnya itu termasuk riba. Kemudian tadi berkaitan dengan transaksi emas, ada dua pendapat di sini. Boleh ketika emas ini sebagai komoditas atau produk, dan tidak boleh ketika emas ini dijadikan sebagai alat tukar. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Saya persilakan Ibu Alfi Putri. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah. Amin, amin. Ustadz izin bertanya, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk saat ini, apakah mimpi di masa sekarang itu masih bisa kita tanyakan atau diartikan gitu Ustadz? Baik itu ke Ustadz atau teman atau bagaimana gitu Ustadz terkait mimpi. Yang kedua, sama bagaimana dakwah ke orang tua, khususnya ibu. Sebab sekarang kan maraknya ada cerita anak sekarang NPD akibat kedekatan anak dengan ibu dengan pola asuh dari ibu tersebut. Syukran Ustaz.
Itu aja Ustadz, terima kasih. Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih anaknya melalui mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami, aku melihat dalam mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam ketika akan diculik, ketika akan dibuang ke sumur, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, aku melihat 11 bintang gemintang, wasyamsa matahari wal qamar dan bulan, ra'aituhum li sajidin, mereka bersujud kepadaku. Juga melalui mimpi. Apakah sampai sekarang mimpi masih ada? Ya, kita bermimpi. Apakah mimpi bisa dijadikan sebagai dalil hukum? Ini kata Syekh ulama besar Al-Azhar, dosen akidah filsafat, Syekh Ahmad Al-Musayyar. Inna ashabal basirati, ada orang-orang yang konsen kepada basirah. Kalau basar ini, kalau basirah pandangan batin. Yuriduna an ya'tu min alamil ghaib, mereka ingin mendatangkan sesuatu yang ghaib. Bitafsiratin lil haqa'iq al-ilahiyah, interpretasi tentang hakikat ketuhanan. Biwas wa ru'yahu, dan mimpi-mimpi Yusuf, wa qissati Musa, dan kisah Nabi Musa, wal abdi salih, dan Khidir alaihissalam. Wa hadzal ittijah khatar 'ala ad-din. Aliran ini membahayakan agama kalau tidak ditimbang dengan timbangan syariah. Timbangannya mesti kepada syariah, Al-Quran, Sunnah, dan ikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, imam besar wali Allah radhiyallahu anhu, kama hakahu Dr. Abdul Halim Mahmud, sebagaimana diceritakan oleh Grand Syekh Al-Azhar Abdul Halim Mahmud tahun 70-an. Inna Allah Ta'ala dhamina lana al-ismata fil kitab was sunnah. Allah memberikan jaminan terhadap agama ini dengan adanya Al-Quran dan Sunnah. Walam yutminha fi janibil kashfi walal ilham walal musyahadah. Siapa yang mengalami kasyaf, tersingkap tirai, melihat alam ghaib, wal ilham, siapa yang mendapatkan ilham, walal musyahadah, siapa yang musyahadah, menyaksikan sesuatu yang ghaib, baik melalui mimpi, illa ba'da ardiha 'alal kitabi was sunnah, mesti dia ditimbang dengan timbangan standar Al-Quran dan Sunnah. Titik. Jadi kalau kita mimpi, wahai Abdul Somad, aku adalah Tuhan, semua yang haram kuhalalkan bagimu, dan semua yang haram kuhalalkan bagimu. Engkau adalah wali-waliku. Terbangun, langsung baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiup sebelah kiri. Berarti itu dari setan. Dari mana Ustaz tahu itu dari setan? Karena ucapannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada mimpi-mimpi yang, jadi kalau begitu mimpi itu terbagi berapa? Terbagi 3. Mimpi yang pertama adalah mimpi yang datang dari setan, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah mimpi
adghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Yang tadi siang mimpi ngelihat motor, pengen malam naik motor. Yang ketiga adalah mimpi dikirim Allah melalui malaikat. Ada jamaah bermimpi melihat ibu saya berada di rumah yang cantik sekali. Ustadz, saya tadi malam mimpi. Saya lihat ibu Ustadz Hajah Rohana berada di rumah putih sangat cantik sekali. Pada hari saya meletakkan batu pertama Masjid Hajah Rohana, berbagi. Masjid Hajah Rohana. Itulah makna hadis Nabi, man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah satu tempatnya di surga. Saya baru letakkan batu pertama, Allah sudah balas. Jamaah itu melihat ibu saya. Dia nggak tahu. Allah, yang ngelihat malah jamaah, bukan mimpinya bukan ke saya. Kenapa bukan ke saya? Karena kalau saya ngelihat, ya itu kan mak ustad. Iyalah ustad mimpi mak ustad, tapi jamaah yang ngelihat. Sering banyak beberapa hal jamaah yang ngelihat. Ustad, saya ngelihat ustad duduk dengan para habaib dan ada Habib Umar di situ. Seminggu sebelum acara Istiqlal tahun 2018. Yang lihat tuh jamaah. Jadi bisa mimpi, bisa. Tapi kira-kira mimpinya itu antara 3 itu. Itu tentang mimpi. Lalu kemudian tentang ibu. Ibu mestilah perempuan yang dewasa secara fisik dan mental. Banyak sekarang ibu-ibu secara fisiknya dia adalah perempuan dewasa. Tapi secara mental dia hanyalah anak-anak yang terjebak di tubuh dewasa. Ibu membuang anaknya di kresek. Ibu yang memasukkan anak ke kotak malah dipaketin. Ibu yang macam-macam. Jadi tidak sejalan, tidak sinkron antara kedewasaan tubuh dengan kedewasaan pikiran. Jadi tolong kita berperan untuk mendewasakan anak kita. Saya dengan anak saya tidak sama dewasanya. Anak saya sekarang kelas 5 mau naik kelas 6. InsyaAllah bulan Mei nanti naik kelas 6 SD. Hazik, Mizian Hazik Abdillah. Saya suruh beli ke warung, pergi beli ini. Saya dulu, ingat saya kelas 5 SD. Saya kelas 5 pagi pulang sekolah, habis itu bangun pagi buka musola. Bangun subuh, buka musola, gelar sajadah, buka kamar mandi tempat wudhu, buka son, ngaji, nunggu azan subuh. Habis selesai sholat subuh, zikir segala macam, gulung sajadah, kunci kamar mandi, kunci musola, pulang. Habis itu nyiram bunga. Itu tugas pokok saya. Parit depan tuh bersihkan sampai ke pinggir. Habis itu pergi sekolah. Zaman dulu sekolah jam 12 sudah pulang, nggak full day kayak anak sekarang. Pulang sekolah jam 2 pergi ke pasar. Saya tinggal di rumah kakak ibu saya. Saya tinggal di rumah kakak ibu saya sejak kelas 5 SD sampai kelas 6. Pergi ke pasar, mengambil semua hitungan belanja, duit itu diikat pakai karet, masuk ke ini. Nanti saya naik sepeda dari pasar tuh ke tempat
pengambilan ikan, karena jual ikan. Menyerahkan uang itu, hasil jual hari ini. Nih, habis itu baru pulang ke rumah. Jadi lama saya mikir, kenapa aku lebih dewasa dari anakku waktu aku kelas 5 SD? Jawabannya, karena aku lebih menderita. Penderitaan itulah yang membuat orang dewasa. Ada sekolah yang mendewasakan orang. Nama sekolahnya penderitaan. Jadi saya bukan mau menyuruh kita menyiksa anak kita, enggak. Memondokkan anak itu salah satu mendewasakan dia. Dia udah bisa ngatur waktu bangun jam berapa, nanti dia kena hukuman, dia masuk kelas, dia nyuci piring, dia menyiapkan bajunya. Kalau enggak nanti anak kita ngikat tali sepatu pun dia enggak bisa. Penyakit anak-anak sekarang, bangun dari tempat tidur pun enggak bisa. Kenapa dia terlambat tidur? Karena dia main handphone. Kenapa orang tua tidak mengambil handphonenya? Karena orang tua pun main handphone juga. Orang tua pun letih, sekali dua kali dia lelah. Nah, itu. Jadi kalau mau, makanya kiai-kiai itu menyerahkan gus-gus anaknya ke kiai di pondok lain. Cobalah baca biografi kiai-kiai. Itu diletakkan, dipondokkan di sini, dipondokkan di sini, dipondokkan di sini. Supaya apa? Padahal dia punya pondok. Kenapa anak kiai tidak mondok di pondoknya sendiri? Karena kalau di pondoknya sendiri dia raja, maka dia kirim ke pondok lain supaya anaknya itu segan. Nah itu jadi ibu, mestilah ibu yang dewasa secara fisik dan secara mental. Betul-betul ibu yang mendidik. Ibu saya dewasa secara mental. Kenapa dia dewasa? Karena dia umur setahun maknya meninggal. Ibu saya umur setahun maknya meninggal, abang itu maksudnya kakak laki-laki 5. Ayahnya. Dia cerita ke saya tentang kesulitan-kesulitan hidupnya. Ibu saya dewasa. Maka saya juga dididik oleh seorang perempuan dewasa. Makanya ada istilah kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu maksudnya ya kayak anak-anak. Nggak dewasa. Jadi insya Allah semua bisa dipelajari. Banyak membaca, banyak ngaji, banyak mendengar. Alhamdulillah sekarang kalau zaman dulu mungkin ibu-ibu mesti meluangkan waktu, mandi dulu, pakai baju lengkap, baru ngaji. Zaman sekarang, tinggal buka YouTube, dengar. Oh, saya pun kalau di jalan, saya hidupkan itu YouTube. 1 jam, 2 jam di perjalanan saya dengar. Oh, masalah politik, masalah sosial, masalah agama. Untuk mendewasakan pikiran kita. Demikian Bang Alvin. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kurikulum untuk mendewasakan kita adalah kurikulum penderitaan. Ini mungkin sama juga dalam kehidupan saja. Iya. Kalau tadi anak-anak, kalau kita misalnya sayang dengan anak kita, pengen anak itu dewasa, kita kasih dia, kita sekolahkan dia di pondok pesantren, dan ngerasain susah dari dewasa. Iya. Berarti Allah ngasih kita ujian, ngasih kita kesulitan, itu juga salah satu bentuk sayangnya Allah pada kita, saudara. Ya, supaya kita dewasa. Baik, masih ada beberapa waktu untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Saya persilakan berikutnya Ibu Yuni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menanyakan apabila orang tua kita itu, nauzubillah ya, misalnya
amalannya itu tidak cukup untuk ke surga gitu. Terus kita sebagai anak tuh apakah nanti bisa membantu atau mengangkat orang tua kita? Itu yang pertama. Kemudian untuk suami misalnya juga, apakah bisa sebagai istri itu kita mengangkat suami kita untuk ke surga? Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari Muslim. Hadisnya disebut dengan hadis syafaat. Ada syafaat Quran, ada syafaat Nabi, ada syafaat malaikat, ada syafaat Allah. Allah pun ngasih syafaat. Dan ada syafaat orang beriman. Orang beriman ini ngelapor ke Allah, ya Allah, saudara saya, teman saya, kok dia nggak ada di surga? Lalu kata Allah, pergi cari ke neraka. Jadi ada orang beriman ini bisa masuk neraka, tapi dia nggak ngerasakan panas. Dia seperti ada proteknya. Coba lihat temanmu, saudaramu di neraka yang imannya sebesar uang dinar. Itu sebetulnya perumpamaan kecil. Coba cari, kalau ada imannya sebesar duit logam, bawa dia ke sini. Udah. Kemudian orang ini lapor lagi. Bisa lagi nggak ya Allah? Kata Allah, cari di neraka itu yang imannya sebesar biji sawi. Hadisnya sahih tentang orang beriman memberi syafaat. Karena orang beriman gak mau masuk surga sendirian. Itulah maka saya ketemu dengan Habib, ketemu dengan Kiai, ketemu dengan Tuan Guru. Doakan saya istiqomah. Nanti kalau masuk surga, tolong kasih saya syafaat. Karena ada syafaat orang beriman. Sedang temannya, sahabatnya aja dia kasih, dia cari, masa ibunya enggak? Masa ayahnya enggak? Suaminya, istrinya. Nah itu. Jadi macam-macam pikiran orang. Ada orang selalu berpikir dia minta syafaat. Ada juga orang berpikir bisa enggak saya ngasih syafaat? Dia enggak salah. Kalau ada orang mikir, ngapain kita mikirin orang? Kita aja enggak jelas. Ya namanya juga berpikir. Berpikir kan nggak salah. Pemikiran itu benar. Kita bisa. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya saya persilakan Bapak Arif Anwar. Silakan dibuka mic-nya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga diberikan rezeki yang barokah dan sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun pertanyaan saya adalah mengenai media sosial, Ustaz. Kita sering kali melihat di sosial media itu banyak kata-kata mutiara atau kata-kata yang menyudutkan laki-laki, atau kadang kata-kata dia menyudutkan perempuan. Bagaimana tanggapan kita atau sikap kita sebagai seorang muslim melihat hal tersebut dan tidak menjadi perbandingan bagi diri kita? Baik Ustaz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada namanya mading, majalah dinding. Waktu di pondok, mading orang boleh gunting clipping atau tulis sendiri tempel. Nah, jadi medsos itu lebih kurang super mading. Siapapun boleh nempel. Silakan siapa yang punya clipping tempel. Bebas sebebas-bebasnya. Clipping sekuler, clipping liberal, clipping agnostik, clipping ateis. Siapa yang paling banyak nempel,
itulah yang muncul ke depan. Yang viral-viral itu, ya karena dia banyak nempel dan banyak dilihat orang, akhirnya viral. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kata-kata hikmah ulama nggak viral? Ya karena kita nggak memviralkan. Maka kita mesti ikut nempel di mading itu. Nah, mading ini bebas, nggak ada yang punya. Nggak ada guru yang ngontrol, yang seleksi, ini boleh, ini nggak boleh, nggak ada. Bebas, silakan. Maka kita punya selektif. Kita menseleksi sendiri. Nah, ini dari sekuler, ini dari liberal, ini dari ateis, ini dari komunis, ini dari agnostik. Ini pelecehan terhadap Islam. Nah, yang bisa menseleksi itu siapa? Orang berilmu. Kalau nggak ada ilmu, dia nggak bisa seleksi. Makanya, yang boleh bermedsos itu orang berilmu. Anak-anak jangan ya. Jangan main medsos dulu. Anak-anak, Sami, jangan. Kenapa dilarang? Karena dia tidak berilmu. Yang bahayanya, ini yang bahayanya. Secara umur dia sudah dewasa secara umur. Akhirnya diizinkan dia megang handphone. Tapi sebetulnya secara pemikiran dia belum. Itulah yang menjadi fitnah itu. Itu menjadi fitnah. Orang-orang laki-laki perempuan yang secara fisik badannya sudah remaja, sudah layak. Siapa yang umur 18 boleh pegang handphone? Umurnya 18. Akalnya 8 tahun. Itulah yang belum bisa mengontrol itu. Belum bisa mana baik, mana buruk, mana bengkok, mana lurus, mana manfaat, mana mudarat. Ini kalau saya buka web ini untungnya untuk apa? Belajar ini untuk apa? Ini kata-kata ini, kata-kata hikmah, quote-quote ini siapa yang buat ini? Banyak kata-kata yang indah di situ tapi menyesatkan. Nah, syukur-syukur ada kontrol. Syukur-syukur screenshot tanya ustadz. Maka kalau bisa di grup-grup itu ada tanya ustadz, tanya kawan, tanya sahabat, tanya guru. Ya karena kita tidak punya kemampuan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir saya persilakan Ibu Firly. Ibu Firly Bulungan, Kalimantan, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, Ya. gimana hukumnya anak yang melanggar amanat orang tua yang sudah meninggal? Terus yang kedua, Halo Ibu, putus-putus suaranya. Halo? Cek, Ibu Firly. Hilang suaranya Ibu. Pertanyaan apa? ya mau tanya Pak Ustadz, kedengaran nggak? Sudah, pertanyaan keduanya apa? Untuk pertanyaan itu aja lah Pak Ustadz, takutnya jaringannya hilang-hilang. Oke. Baik, pertanyaan berarti satu saja Ibu ya, berkaitan dengan hukumnya melanggar amanat orang tua, gitu ya. Amanat orang tua sebelum meninggal, kemudian sang anak melanggar amanat wasiat orang tua, itu hukumnya seperti apa? Apa wasiat? Apa wasiatnya? Wasiatnya macam kayak apa ya?
jangan melakukan hal yang tidak disukai orang tuanya, tapi dilanggar gitu Pak Ustadz setelah orang tuanya meninggal gitu, tetap dilakukan. Baik. Wasiat, selalu masyarakat kita memahami wasiat wajib dilaksanakan. Wasiat itu ada yang sunat, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang wajib sesuai dengan hukum taklifi 5. Jadi bisa jadi wasiat itu malah haram. Tolong nanti kalau saya meninggal, buat kain kafannya dari kain batik. Itu haram karena bertentangan dengan syariat Islam. Kita disuruh pakai kain putih. Jangan kau menikah sama suku ini. Karena kebetulan bapak ibunya benci, nggak tahu tak trauma kenapa dengan satu suku, lalu dia bilang anaknya, jangan kau menikah dengan suku ini. Itu tidak wajib dilaksanakan, malah haram itu kalau dilaksanakan. Akhirnya anaknya, cucunya takut semua menikah dengan suku tertentu. Makanya lagi-lagi berilmu, ngaji. Jadi wasiat yang wajib itu yang mana? Wasiat yang wajib adalah wasiat yang terkait dengan harta. Itu yang wasiat yang wajib. Kalau saya meninggal, kebun sawit ini untuk pondok pesantren tahfiz Quran itu wajib diserahkan sebelum pembagian harta warisan. Min ba'di wasiyatin, setelah dikeluarkan wasiat, biha audain, setelah bayar hutang baru keluarkan zakat. Setelah dikeluarkan wasiat, setelah dibayarkan hutang, baru boleh harta warisan dibagi. Ini wasiat ini wajib nih, ini wasiat ini wajib ini. Wasiat terkait dengan harta. Itu pun yang wajib hanya 1/3. Kalau saya mati, harta saya untuk bangun masjid misalnya, itu hanya 1/3 dari total harta. Total hartanya 1 miliar. Maka yang boleh dibangun masjid 333 juta. Yang 666 tetap dibagi kepada ahli waris. Kepada semua anak-anak yang mendapatkan wasiat dari orang tua. Ada wasiat itu bisa jadi haram. Ada wasiat jadi makruh. Ada wasiat yang sunat, ada wasiat yang wajib, ada wasiat yang mubah, boleh. Kalau saya meninggal nanti, tolong kau buatkan atap di atas kuburku, supaya orang mudah ziarah. Lihat dulu di mana kuburannya. Kalau kuburannya di tanah pemakaman wakaf, nggak boleh. Tapi kalau di tanah dia sendiri boleh. Mubah. Jadi jangan serta-merta kalau udah ada, jangan kau nikah sama dia. Itu pesan dulu, 7 turunan kau nggak boleh nikah sama dia. Haram itu dilaksanakan. Wasiat sesat itu. Tidak semua orang tua kita itu benar. Memang dia orang tua, tapi kalau dia nggak ngaji. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan Masya Allah, Alhamdulillah sudah pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Ini menandakan bahwa majelis kita Insya Allah